Baik, shalom, selamat sore, jemaat Tuhan, meditasi mulia. Apa kabar? Loh, apa kabar? Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Oh, Tuhan. Saya percaya walaupun di luar hujan, jika kita melangkah ke sini, apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Coba boleh dikasih salam kanan kirinya, dilihat sudah berapa lama nggak ketemu, gimana kabarnya, disapa dulu. Puji Tuhan. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Berapa banyak tempat ini yang rindu untuk memperoleh lawatan dan jamanan Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bawa hati kita yang terbaik, kita berdoa. Teduhkan hati kita sejenak. Bapak, kami mengucap syukur sore hari ini kalau kami berada di tempat ini. Kami tahu bukan karena kami kuat dan baik, bukan karena kehebatan kami, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga kami memperoleh keberanian untuk mengambil tahta. Dan saat ini Tuhan, di sore hari ini kami membuka hati kami seluas-luasnya Engkau bekerja. Melalui ibadah ini kami percaya kami diubahkan. Melalui ibadah ini kami diberkati. Melalui ibadah ini kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Roh Kudus Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap melawat Tuhan luar biasa, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau bersukacita sore hari ini karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar. Amin. Sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Sebelum duduk, kasih tos kanan kiri Bapak Ibu saudara katakan Tuhanku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk dahulu. Tuhan, kami percaya kau Allah kami yang dahsyat. Apapun mungkin saat ini kami hadapi, persoalan kekhawatiran apapun boleh terjadi dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami punya apa yang dahsyat. Kami punya iman di dalam yang mungkin walaupun gunung di depan kami tidak bergerak, tapi kami mau tetap percaya bahwa Allah Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan Allah kami yang luar biasa. Amin. Apakah masih ada harapan?
tidak akan menyerah. Ini pernyataan hati kami di hadapan Tuhan. Lebih dari masalah yang kita hadapi, ia lebih dahsyat, ia lebih besar mengatasi segalanya. Haleluya. Kami terima kemenangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Hati kami bersyukur karena Engkau. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur. Amin.
tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Nyatakan syukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Berapa banyak yang bersyukur karena anugerah Tuhan mempesona kita. Boleh lambaikan tangan. Saya undang bangkit berdiri setiap kita yang bersyukur. Nyatakan dari dalam hati yang kesungguhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali
koordinator di sini dan semua pekerja PD Filia yang ada di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk saya boleh bersaksi di tempat ini. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kalau saya bisa berdiri saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan saya. Tahun 2020, waktu itu ada COVID, saya setelah vaksin, punggung saya sakit dan tidak bisa bangun, ya saudara. Saya berobat kemana-mana dan tidak bisa sembuh. Saya akhirnya ke satu dokter dan dicek, ternyata CA saya tinggi. Saya terkena kanker yang menyerangnya di otot, ya saudara. Jadi seluruh tubuh saya, otot saya lemah dan saya tidak bisa berjalan, saya lumpuh dan mata saya buta. Saya menangis, saya berlutut terus kepada Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi kepada saya? Pertama, memang saya marah kepada Tuhan. Semua bisa terjadi saat ini. Saya yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Saya berlutut menangis setiap hari. Rasanya mau mati, ya saudara. Rasanya sudah tidak mau hidup lagi. Karena buat apa hidup kalau saya tidak bisa berjalan, saya tidak bisa melihat, saudara. Tapi suami saya dengan tekun mendoakan saya, menguatkan iman saya selalu. Saya terus berdoa. Saya melihat di televisi ada seorang hamba Tuhan. Waktu saya mendengar pendeta itu berkata bahwa ibu yang ada di depan televisi, yang duduk di depan televisi, yang kena kanker dan lumpuh, sebentar lagi ibu akan disembuhkan oleh Tuhan. Imanmu yang memberikan kekuatan, engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat itu saya bangkit kembali, ya saudara. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya belajar untuk tidak mengomel, ya saudara. Saya tidak menggerutu dan saya mulai belajar berjalan. Saya yakin Tuhan menyembuhkan saya dan dokternya mengatakan bahwa kalau CA normal itu 30 paling besar, ya saudara. Punya saya ini 1000, ya saudara. Terus dokternya mengatakan bahwa suami saya dipanggil, anak saya dipanggil, sudah maksudnya untuk berserah. Terus tapi saya tidak menyerah, ya saudara. Saya tetap berjalan, saya berpegangan tembok, saya pakai truk, saya berjalan, saya mengatakan dengan iman bahwa saya pasti sembuh, saya pasti sembuh, saya pasti melihat. Dan dokternya mengatakan ibu harus di sinar sama diradiasi baru mungkin ibu bisa berjalan, dan kepala ibu harus dibuka terlebih dahulu supaya bisa melihat kenapa matanya sampai tidak kelihatan. Saya bilang, dokter, saya mau berdoa dulu kepada Tuhan saya, pasti ada mukjizat. Saya tidak mau dibuka kepala saya karena kepala itu sangat berbahaya, ya saudara. Saya tidak mau. Akhirnya saya sembuh dan dokternya mengatakan
mengatakan bahwa Tuhanmu luar biasa, Tuhanmu yang menyembuhkanmu. Dia bilang, kamu harus berterima kasih sama Tuhanmu, kamu harus berdoa. Iya dok, saya tahu Tuhanmu luar biasa. Terus akhirnya saya disembuhkan. Saya tahun kemarin setiap tahun saya kontrol ke dokter dan CA saya normal. Tapi di tahun kemarin 3 bulan tahun ini 3 bulan yang lalu CA saya kumat lagi ya saudara, punggung saya sakit dan saya tidak bisa berdiri lagi. Saya kira kena lambung atau gimana. Ternyata setelah dicek CA saya 1.300 saudara. Dan dari 1.000 menjadi 1.300. Saya belajar untuk tidak ngomel, saya belajar untuk diam di bawah kaki Tuhan. Saya tidak bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi lagi kepadaku. Tapi Tuhan mengatakan bahwa semua ada rencana yang baik, rencana yang indah dalam hidupku. Tiap hamba-hamba Tuhan mendoakan saya, dia mengatakan kamu pasti sembuh, tapi kamu harus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus saya ngomong sama Pak Lukas, hari ini perdana ya saudara saksi saya. Saksi sama Tuhan ya, ayo coba ke Malang, ayo tanggal hari Jumat. Tapi saya tidak berani. Tapi setelah berangkat tadi, saya didoakan anak saya didoakan suami saya supaya saya berani ya saudara. Maka dari itu kalau kita ada sakit apapun juga jangan mengomel. Kita harus yakin bahwa Tuhan menyembuhkan. Memang tidak mudah saudara dengan tidak mengomel, tapi kita harus belajar supaya semuanya itu cepat berlalu ya saudara. Kalau kita ngomel, kalau kita marah-marah terus, pasti semuanya itu dilamakan sama Tuhan ya, diulur-ulur ya. Tapi di saat saya tidak mengomel, dan 1.300 itu normal kembali dalam waktu 3 bulan saudara. Saya mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam firman, kita berdoa terlebih dahulu saudara. Bapak, kami telah mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau pada sore ini kami boleh berhimpun bersama-sama dengan karena kerinduan kami untuk datang menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah memelawat kami pribadi, lepas pribadi Bapa. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami, Kau kuduskan dan Kau sucikan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu yang terselubung, sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu jadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Ada sukacita? Amin saudara ya. Saya boleh bersyukur dan terima kasih sudah hampir 1 tahun saya tidak bisa melayani di tempat ini karena memang tidak dipanggil. Ya, kita boleh bersyukur dan kita bisa bertemu kembali saudara ya. Di mana firman Tuhan pada malam ini saya beri judul tentang panggilan Allah saudara. Di mana panggilan Allah itu ada 2 macam. Yang pertama dipanggil untuk diselamatkan karena kemurahan Allah, karena kasih Allah saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita memperoleh keselamatan itu anugerah karena kasih Allah, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita sekolah tinggi, karena kita orang yang kaya sehingga kita memperoleh keselamatan, tidak. Karena kasih karunia Allah, engkau memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu diberikan kepada semua orang, bukan orang kaya, bukan orang berkedudukan, bukan orang yang tinggi, tetapi semua orang. Kata firman Allah, mari kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12 dengan jelas dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam
nama Yesus. Ya, jadi keselamatan itu bagi semua orang. Mari kita yang sudah memperoleh keselamatan, jangan kita berdiam diri. Ya, jangan kita fasik, tetapi kita harus bergerak. Apalagi ini sudah masuk bulan yang ke-3. Ya. September, Oktober, November. Bulan depan apa saudara? Desember. Kalau engkau sudah memperoleh keselamatan, ayo cari jiwa-jiwa. Rekrut orang-orang yang belum mengenal dan belum percaya Yesus Kristus. Ajaklah mereka bahwa keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Hanya mengaku percaya Yesus. Dikatakan di dalam Roma 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dengan jelas dikatakan saudara, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, saudara. Jadi hanya mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau memperoleh keselamatan. Ini kasih karunia Allah. Ya, bukan karena engkau pandai, bukan karena engkau kaya, engkau berkedudukan sehingga engkau memperoleh keselamatan. Tidak, keselamatan bagi semua orang, baik orang besar, orang kecil. Ya, jangan engkau berkata, aku sekedar cleaning service, aku sekedar orang kecil, tidak bisa aku memperoleh keselamatan. Tidak, tapi hanya percaya dan mengaku Yesus Kristus, engkau sudah memperoleh keselamatan. Jadi dasar Alkitab itu ada dua. Yang dipanggil itu hanya dua. Yang pertama diselamatkan, yang kedua dipanggil menjadi hamba-hamba Allah atau menjadi imam-imam Allah. Kita memperoleh keselamatan ini juga karena kasih karunia Allah, bukan karena kuat gagah kita. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Maaf, saya banyak ayat saudara. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dengan jelas, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin saudara. Jadi kalau kita bisa hadir pada malam ini, kita punya iman percaya Yesus, ini karena kasih karunia Allah, karena anugerahnya, bukan karena kuat gagah kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri bahwa aku berusaha supaya aku memperoleh keselamatan. Tidak, keselamatan bagi semua orang, baik orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin. Yang mengaku nama Yesus Kristus, engkau memperoleh keselamatan. Yang kedua, Allah telah memanggil saudara, dipanggil secara khusus. Ya, ini kasih karunia dan anugerah Allah. Engkau dijadikan imam-imam Allah. Ya, tidak semua orang, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Benar nggak saudara? Dalam suatu pekerjaan orang mencari karyawan, membuka lowongan, benar gak? Semua mengajukan lamaran pekerjaan. Tentu banyak yang dipanggil, tapi berapa yang dipilih? Sedikit, benar gak? Demikian pula engkau kalau sudah memperoleh keselamatan, ayo kita berebut untuk bisa masuk di dalam rencana Allah yang indah ini, yaitu surga yang mulia, supaya engkau memperoleh hadiah di dalam kerajaan Allah. Ya, kita dipanggil menjadi imam-imam Allah. Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dengan jelas dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang
ajaib. Amin saudara. Kita bisa melayani ini, bisa menjadi imam-imam Allah karena anugerah Allah. Setelah kita dipanggil, dipilih dan diutus untuk menjalankan amanat agung. Jangan kita menjadi orang Kristen berkata, yang penting aku sudah diselamatkan, yang penting aku sudah dibaptis, yang penting aku sudah datang ke gereja. Semuanya itu ya penting, tapi tidak terpenting. Benar gak saudara? Kekristenan adalah suatu pertumbuhan, bukan sekedar ke gereja. Kalau engkau hanya ke gereja mendengarkan firman Allah, selesai pulang. Sama yang oh gak ada pokoknya ilmu dia lucu dah. Ini saudara. Yang diingat itu lucunya saudara. Engkau tidak akan memperoleh apa-apa. Kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Engkau dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Kita itu dulunya orang-orang yang berdosa, orang yang hidup di dalam kegelapan. Tetapi engkau memperoleh kasih karunia, engkau dijadikan imam-imam Allah. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kalau engkau tergolongkan orang-orang yang terpilih, ayo kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan sebelum pergi ke surga, Dia telah meninggalkan pesan kepada siapa saudara? Kepada murid-muridnya. Pergilah. Kata pergi berarti apa? Kata perintah. Benar gak saudara? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Benar gak saudara? Jangan kau berkata, aku cleaning service, aku pembantu rumah tangga, aku sebagai seorang pekerja rendahan, tidak mungkin aku bisa melayani. Kalau Allah mau, siapapun akan dipakai menjadi Allahnya Tuhan. Amin saudara. Tuhan datang karena kasih karunia, kemurahannya. Ya, Dia bukan memanggil orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang bisa, tapi orang yang bersedia mau melayani pekerjaan Tuhan. Saya percaya, kalau engkau bersedia melayani Tuhan, pasti hidupmu akan disertai dan diberkati. Amin saudara. Sehingga apapun yang kau lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Siapa yang mau menjalankan amanat agung, silakan angkat tangan. Amin saudara ya. Yang angkat tangan bulan depan pas bulan kelahiran Tuhan Yesus, ayo bawa satu jiwa. Ya, saya percaya PD Filiani akan penuh dengan jiwa-jiwa. Amin saudara. Ya. Bila perlu buka gereja, saya percaya Pak Jun sanggup mengembalakan. Amin saudara. Haleluya. Ya, kita harus pakai Tuhan sungguh-sungguh saudara, menjalankan amanat agung. Kita bisa melayani karena rencana Allah. Ya, semua panggilan itu tidak luput dari rencana Allah. Mari kita baca di dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10, demikian bunyi firman Allah. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin saudara. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang engkau perintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulutmu. Amin saudara.
di mana Yeremia dipanggil ya oleh Allah. Dan Yeremia sebelum dipanggil dikatakan ayat yang keempat, sebelum engkau keluar daripada kandung aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar daripada kandungan ibumu aku telah menguduskan engkau. Amin saudara. Dan Allah sanggup menyertai bagi orang-orang yang bersedia untuk melayani, menjadi imam-imam Allah, baik imam-imam dalam keluarga, imam-imam dalam rumah tangga, imam-imam dalam gereja maupun dalam pekerjaan. Ayo kita menjadi saksi Kristus. Jangan kita menjadi orang Kristen yang penting pokoknya aku sudah diselamatkan, perkara yang lain suamiku atau saudara-saudaraku itu urusanmu. Jangan saudara, ayo kita ambil bagian menjalankan amanat Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan akan memberkati hidupmu saudara ya. Jangan, kalau engkau dipanggil jangan takut. Janganlah engkau berkata aku orang kecil dan sebagainya. Tuhan menyertai engkau dan Tuhan akan menaruhkan perkataan-perkataan dalam lidah bibir mulutmu. Amin saudara. Saya hanya lulusan S1 ya. Secara nalar tidak mungkin nggak bisa bicara. S1 maksudnya SD ya saudara. Tapi saya bisa bicara karena Tuhan, karena Roh Kudus. Benar nggak saudara? Kalau saya dipakai Tuhan, saya percaya kalian pun akan dipakai Tuhan. Amin saudara. Ayo kita mau ambil bagian. Tuhan telah bersedia memanggil saudara orang-orang yang mau datang melayani pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan menyertai hidupmu. Tuhan memberikan kuasa dalam lidah bibir mulutmu saudara. Kalau kita, oleh karena itu kalau kita dipanggil jangan sombong, jangan asal-asalan dalam melayani pekerjaan Tuhan atau disebut BOO atau ABS, asal bapak senang. Ya. Tapi harus punya semangat, punya gairah. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin saudara. Kita punya gairah, punya roh yang menyala-nyala. Berserta Roh Kudus diberikan kuasa, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin saudara. Tuhan kita ini luar biasa saudara ya. Jangan kita sadar ya, pendeta itu bukan profesi tapi dedikasi. Kalau pendeta yang ke profesi, dia pasti bisa kecewa, bisa undur. Benar gak saudara? Harus punya dedikasi ya, punya roh melayani, punya roh mengasihi. Domba gembala harus mengenali domba-dombanya, dan domba-domba mengenali suara gembalanya. Lain dengan bebek loh saudara ya. Bebek sama domba beda. Kalau bebek itu yang angon dari mana saudara? Dari belakang. Sejarah bebek itu juga antik saudara. Belok kanan riting kiri, belok kiri riting kanan. Ya bebek ini saudara. Itu saudara nggak percaya? Saya kecil ini pernah angon bebek saudara. Maksudnya gini, kalau bebek belok kiri, ratingnya kanan. Kalau belok kanan, ratingnya kiri. Kiri saudara. Sini saudara, kita punya pengalaman ilmu. Ya, demikian pula kita dipanggil oleh Tuhan dalam melayani ini karena anugerah Tuhan saudara. Jadi gembala harus mengenali domba-dombanya dan domba-domba mengenali suara gembalanya. Ya, jangan. Gembala sudah memberikan visi-misi yang baik buat saudara. Siapapun yang diputus untuk menggembalakan saudara, ini berarti dari Tuhan. Benar gak saudara? Jangan jemaat itu maunya didoakan oleh gembalanya, tapi domba-dombanya, tapi domba-domba tidak pernah mendoakan gembalanya. Om, doakan saya, Om. Saya ada masalah keluarga, Om. Gembala sidangnya doakan saudara, saudara jalan-jalan di pasar Atom.
di mall. Kan lucu, bener gak saudara? Ayo kerjasama satu dengan yang lain. Memang panggilan Tuhan itu berbagai macam. Memang panggilan itu ada berbagai macam. Ada yang dipanggil sebagai 5 jabatan, dipanggil sebagai pendeta, penginjil, rasul, guru atau pengajar, dan nabi. Ini beda jabatan, tapi semuanya dibagi oleh Allah. Benar nggak saudara? Dikatakan dalam firman Allah, saya tidak bacakan karena nanti takutnya kemalaman. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 dan sampai ke 6, di situ sangat indah. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ya, di mana di sini sangat indah saudara ya. Saya tidak teruskan supaya saudara tahu. Di mana pelayanan satu dengan yang lain itu berbeda. Jangan kau berkata, oh pelayanan yang di mimbar itu upahnya lebih besar di hadapan Allah. Enggak. Sama. Benar gak saudara? Jangan kau berkata, oh kamu di musik, songwriter, singer, yang di UHP, upahnya lebih besar, kayak bicara dan sebagainya. Enggak. Sekalipun kau pelayanan BOO, bagian usung-usung, atau BTS bagian tukang sapu, upahnya di hadapan Allah sama satu dinar. Benar gak saudara? Bahkan ada pelayanan yang tersembunyi. Saya pelayanan di kota, di desa. Saya pantau gereja-gereja yang maju itu. Ada pelayanan yang tersembunyi. Sehingga ada urapan Allah. Waktu puji-pujian disampaikan, firman Tuhan disampaikan, di situ ada urapan Allah. Apa pelayanan tersembunyi kira-kira? Pendoa syafaat. Benar gak saudara? Pendeta bisa maju, gembala maju, pelayan-pelayan Tuhan bisa maju karena ada pendoa syafaat saudara. Sehingga begitu puji-pujian disampaikan, dinyanyikan, pemusik apa ada urapan Allah sehingga berkenan di hati Allah, sehingga semua jemaat rapi. Begitu firman disampaikan, firmannya masuk dalam hati kita untuk menasihati kita. Ini sangat penting saudara. Jadi memang ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kita tidak usah banding-bandingkan satu dengan yang lain. Memang pembicara satu dengan yang lain itu berbeda. Yang satu pengajaran, yang satu lucu, yang satu itu nyemprotok. Wah, aku tak senang pendeta mulai khotbahnya nengin tok. Wis aku tak teko disindir tok loh. Kalau saudara disindir berarti bersyukur. Benar gak saudara? Tinggal saudara mau bertobat apa enggak? Tidak bisa khotbah satu dengan yang lain, hamba Tuhan satu dengan yang aku mau niru si A ini. Tidak bisa. Kalau mau niru, aku akan kecewa. Ya, contoh, ada orang sini itu pergi ke RRT ke Cina, saudara ya. Melihat orang Cina makan kuaci, satu genggam dimasukkan mulut, dimakan. Keluar kulitnya saudara, orang ini gede-gede kuaci, pintar luar biasa. Pergi ke Arab saudara, mereka melihat orang Arab makan kurma, satu cawuk dimasukkan keluar bijinya saudara. Orang sini bingung, gedek-gedek tiru saudara. Akhirnya dia nyoba murbaut saudara. Giginya yang lepas semua saudara. Khotbah satu dengan yang lain tidak bisa ditirukan, benar nggak saudara? Semua itu memberkati jemaat, benar nggak? Kalau diajarkan ya dengan pengajaran, maaf saya sudah dididik dulu salah satu gereja yang 18 tahun pengajaran melulu dalam 3 jam, 2 jam firmannya sampai ngantuk-ngantuk saudara. Tapi ada yang lucu tok, tapi firmannya juga tidak mengena. Nah, ayo kita mau belajar. Setiap kita punya pertumbuhan rohani. Tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain. Ya, Pak Niko, dia firmannya diselingi puji-pujian. Pak Gilbert, dia banyak kritiknya.
ya. Terus siapa lagi itu pengajaran. Tapi satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Kita nggak bisa menyalahkan satu dengan yang lain. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 sampai 18. Dikatakan saudara, banyak anggota tetapi satu tubuh. Ini judulnya saudara. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata Tuhan, tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengarannya? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciumannya? Ayat 18 yang terakhir, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Amin saudara. Dalam jemaat Kristus ya banyak anggota, tetapi kita satu tubuh. Tidak bisa berkata karena aku tangan bukan kaki, aku tidak termasuk tubuh. Seandai kata tubuh semuanya dari tangan, dada, kaki, bisakah kita melangkah untuk ngambil makanan? Tidak bisa. Seandai kata tubuh semuanya berkata, karena aku telinga bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, benarkah demikian? Tidak. Benar gak saudara? Kalau mata semuanya, tubuh semuanya dari mata, apa tidak jadi mata-mata? Benar gak saudara? Semuanya itu saling melengkapi satu dengan yang lain, saling membutuhkan, saling menasihati. Ayo kita belajar sesuai rencana panggilan Allah, saudara ya. Panggilan Allah ada 5 jawatan tadi sudah saya sebutkan, saudara. Oleh karena itu kalau kita mau memposisikan panggilan Allah, ya kita akan diberkati sesuai rencana Allah. Saya banyak mantau saudara, jemaat ini kok tidak bertumbuh. Saya pantau gembala sidangnya, kalau minggu kedua, ketiga, keempat dia langsung training keluar. Minggu pertama alasan perjamuan kudus, domba-dombanya ditinggalkan. Ini tidak boleh. Kalau sudah ditunjuk sebagai gembala sidang, ya jangan pergi. Boleh mungkin 1 bulan 1 kali kita minta alasan, tapi jangan tiap minggu ditinggal pergi. Domba-dombanya akan hilang. Satu dengan yang lain saling melengkapi saudara. Jangan punya pandangan yang keliru. Kalau kita melayani di mimbar itu lebih saudara ya. Tidak saudara, tapi pelayanan semua sama di hadapan Allah. Kalau kita melihat gereja yang di desa-desa karena dia tidak bisa membayar cleaning service, terpaksa dia ada yang namanya PTS, POO, bagian tukang sapu maupun bagian usung-usung. Benar nggak saudara? Saya waktu pelayanan di gereja besar, sama dengan Pak Bambang, Pak Jung sama dulunya gereja besar yang gereja itu saudara. Tidak saya sebutkan. Saya ini kalau hotel itu ada pernikahan, terpaksa harus diusir. Kita pindah ke rumah makan Tempo dulu. Saya bagian BOO saudara, bagian usung-usung, ngangkatin sound system, pemusik dan yang lain-lain saudara. Saya bawa ke tempat lain. Tapi jerih lelah itu tidak sia-sia, ada harganya di mata Allah. Ayo kita harus rajin untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jangan kita berdiam diri, jangan menjadi orang Kristen
hanya mendengarkan firman, hanya mendengarkan, tapi kita tidak mengalami pertumbuhan, kita tidak menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, maka kita tidak memperoleh apa-apa. Kesempatan yang indah dalam bulan depan ini saudara, bulan Desember yang keempat ini untuk menentukan saudara mencari jiwa-jiwa. Ya, saya percaya setiap kita kalau diajak sedikit paksa pasti mau. Saya bertobat karena saya sedikit dipaksa. Ayo, ikut ke gereja. Saya jawab laporan gereja-gerejuan barang. Waktu itu masih konghucu saudara. Lo enak ini Natalan, ada kuenya, ada dramanya, pasti kamu suka. Begitu saya masuk salah satu gereja saudara, di situ melihat puji-pujian dari depan, saya sudah terharu saudara. Begitu masuk gereja, saya melihat waduh cewek cantik-cantik. Saya bos, aku minggu depan mau ke gereja. Tujuan saya ke gereja bukan cari Tuhan, tapi ketangkep Tuhan karena anugerah Allah. Amin saudara. Ya, jadi kita bisa melayani. Ayo kita harus mengambil bagian. Setelah saya menjadi orang Kristen, saya sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan mau pakai saya, sekalipun saya S1, karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Jadi pelayanan itu harus sungguh-sungguh saudara. Pelayanan ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Harus ada keseimbangan. Contoh kalau orang jalan, ya itu supaya sempurna. Kalau kita jalan tangan kanan ke depan, tangan kiri mana saudara? Kalau tangan kiri ke depan, tangan kanan supaya apa? Ada keseimbangan dalam tubuh. Kalau semuanya ngomong, oh enggak, aku ke depan, semuanya ke depan. Kayak apa? Kayak vampir. Enggak saudara. Semuanya itu saling melengkapi saudara. Satu dengan yang lain. Ayo kita mau belajar. Kalau kita menjalankan amanat agung Tuhan menyertai saudara dan saya saudara, ya jangan kita katakan karena aku tangan bukan kaki, aku tidak termasuk tubuh. Semuanya dibutuhkan oleh Allah. Banyak satu anggota, satu tubuh tapi banyak anggota. Ya, semuanya dibutuhkan Allah. Ilustrasi yang terakhir ini sangat indah saudara. Ada rapat yang diikuti oleh alat-alat pertukangan saudara. Ya, yang pertama diikuti palu atau godam, yang kedua diikuti obeng, yang ketiga diikuti meteran, yang keempat diikuti kertas gosok atau amplas, yang kelima diikuti dengan catut. Waktu mereka rapat saudara, ya mereka terjadi keributan, mereka bersorak, Palu, kamu harus keluar. Palu kaget, kenapa harus keluar? Iya, kerjamu tuh ketuk sana ketuk sini, bikin ribut saja, lebih baik kamu keluar. Akhirnya Palu ngomong, oke, aku mau keluar. Tapi aku juga minta Obeng keluar. Obeng kaget, kenapa kau diajak keluar? Iya, kerjamu itu maunya ditekan-tekan, didorong-dorong, diputer-puter baru berfungsi. Adakah di tempat ini kalau melayani pekerja Tuhan maunya didorong-dorong, ayo untuk melayani dan sebagainya? Ya, mudah-mudahan tidak ada. Ya, ayo semuanya mau ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Akhirnya Obeng juga berkata, oke, aku mau keluar. Tapi aku minta meteran juga harus keluar. Meteran kaget, kenapa kau keluar? Iya, kerjamu itu meteri sana, meteri sini, banding sana, banding sini. Di sini meter cuma nopek, di kono gopek lah. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Ayo, renungkan ya. Akhirnya meteran juga ngomong, oke, aku mau keluar. Tapi kertas gosok juga harus keluar. Kenapa kau keluar? Iya, kerjamu itu gosok sana, gosok sini, gosip sana, gosip sini. Adakah jemaat Tuhan di tempat ini yang suka gosip-gosip? Yang suka gosok-gosok? Biasanya kaum apa yang suka gosok? Loh, gak ada yang ngaku? Puji Tuhan, semuanya baik-baik saudara ya. Ayo, akhirnya kertas gosok ngomong, oke, aku mau keluar.
Tapi aku minta juga kado dan semua. Loh kenapa? Kamu tuh bikin konyol, cakut sana, cakut sini, bawa jemaat orang, kok bawa ke sini, gak cari orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Ya. Terjadinya DPPM ini karena ada tukang-tukang catut. Ya. Ayo, mudah-mudahan kita enggak ya, supaya kita semua menjadi orang baik, orang yang dipanggil Tuhan. Ya, dimana akhirnya datanglah si anak tukang kayu, yang namanya siapa saudara? Yesus. Dia berkata, marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua itu dibutuhkan oleh Allah, semuanya dibutuhkan oleh Tuhan Yesus untuk menjalankan amanat agung, untuk menjalankan PI ke desa-desa, ke kota-kota bagi orang-orang yang belum mengenal nama Yesus. Ayo kita ambil bagian. Saatnya ini kesempatan bulan depan untuk kita menjaring jiwa-jiwa. Saya percaya kalau kita mau sungguh-sungguh, pasti hidup kita akan diberkati. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, apa yang kau lakukan dan kau kerjakan, Allah membuatnya berhasil. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa, saudara. Bapak, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Bapak. Kalau hamba-Mu sudah berbicara, tapi nyatakanlah firman-Mu kepada setiap kami agar pulang dari tempat ini Engkau mau pakai kami menjadi alat-Mu untuk menjalankan ya Tuhan perintah-perintah-Mu, sehingga kami boleh melakukan, kami boleh ya Tuhan menyampaikan berita keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Yang diberkati firman Allah, katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih benar-benar dari sudah disampaikan Bapak Ibu Tuhan memberkati, dan kita akan menyiapkan hadirat untuk perjamuan. Bapak Ibu Saudara sudah menerima roti dan anggur. Kita serahkan hati karena yang satu biji. Kau
mayoritas orang yang mengenal Dia. Hari ini bawa imanmu, bawa hatimu terfokus untuk kita benar-benar mau memperingati pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa, untuk mau memperingati kasih-Nya yang sempurna untuk menebus dosa kita semua. Ya, sebelum kita berjamaah saya akan membacakan doa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan sampai hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang baru kita dengar Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah Tuhan untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu memperingati pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk memimpin perjamuan ini Tuhan. Juga Tuhan, Kau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan, seperti Engkau menyucikan dan menguduskan waktu Engkau melakukan perjamuan bersama murid-murid-Mu. Mari kita yang percaya, kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Saya akan menjaga firman buat jemaat depan ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu Tuhan Yesus waktu Ia diserahkan, yang mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat Tuhan ini. Demikian juga yang kami cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama. Mari tetap terfokus sama Tuhan, bahwa hati dan imanmu terfokus sama Tuhan. Dia sungguh luar biasa baik, pengorbanan yang sangat luar biasa. Kasih-Nya adalah kasih yang sempurna untuk menebus kita semua. Kiranya firman hari ini mengingatkan kita rindu menjadi pilihan-Nya dengan sebuah anugerah pribadi lepas pribadi. Kiranya lewat perjamuan ini mujizat terjadi di tempat ini. Kiranya lewat perjamuan ini pertobatan terjadi di tempat ini, kesembuhan terjadi di tempat ini, dan segala yang terbaik akan kita terima pribadi lepas pribadi. Dalam melakukan perjamuan kudus, mari kita sama-sama katakan amin. Sekarang diri kembali, jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat, juga mempersiapkan untuk persembahan dengan kasih Ibu Rika bisa memimpin di dalam doa. Kita menundukkan Bapa yang sudah setia, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh kembali beribadah kepada-Mu, kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan benar-benar boleh masuk ke dalam hati kami. Berilah kami kemudahan Tuhan, supaya kami tahu apa artinya menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mati bagi kami untuk menyelamatkan kami, dan Engkau mau Tuhan supaya kami berbuat untuk Engkau Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu. Penuhilah perjalanan hatinya Tuhan dengan firman-Mu kembali berlimpah-limpah. Pakailah di mana dia berada menjadi saluran berkat bagi sesama kami Tuhan. Keluarganya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kerana Engkau sedang biasa memberkati di mana dia berada. Kami serahkan juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang lain yang saat ini ada di sini Tuhan. Kami serahkan kepada di dalam tangan-Mu. Engkau mengetahui ketulusan hatinya Tuhan. Marilah Tuhan kami serahkan dia sekeluarga di dalam tangan-Mu.
supaya kami senantiasa boleh bersungguh di dalam Engkau. Keluarganya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah hidupnya Tuhan, berkatilah anak-anaknya Tuhan, yang masih sekolah, yang sudah bekerja Tuhan, Engkau mau pakai di mana mereka berada. Dan kami Tuhan, jemaat-Mu yang sudah datang malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengetahui segala apa yang saat ini sudah kami alami. Mungkin di antara kami ada yang butuh pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau beri mereka. Mereka yang dalam kekurangan Tuhan, Engkau mencukupkan. Mereka yang dalam kesakitan Tuhan, kami bawa di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau mau jamah tubuhnya Tuhan, supaya dia boleh mengalami satu kesembuhan dari Engkau. Sebab kami tahu hanya Engkau lah dokter dari segala dokter. Kalau kami sudah mendengar kesaksian Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang penyembuh Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kalau kami sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, kami imani firman-Mu Tuhan, sebentar kami pulang, kami membawa segala berkat anugerah-Mu yang dari surga. Marilah Tuhan, kami yang belum mengerti, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berilah kami kemurahan-Mu Tuhan, supaya makin hari kami boleh makin bertumbuh di dalam Engkau. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini izinkan kami berdoa untuk negara kami Tuhan. Engkau mengetahui segala keadaan negara kami saat ini yang dalam kemenangan Tuhan. Kami serahkan pemimpin-pemimpin negara kami ke dalam tangan-Mu. Mulai dari Bapak Presiden yang urapilah dengan kuasa-Mu yang dari surga. Berilah rasa takut akan Engkau Tuhan, supaya apa yang dia lakukan benar-benar sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Juga semua pemimpin-pemimpin yang lain ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak sempat menyebutkannya satu persatu, tapi kami percaya Engkau mengetahui isi hati kami. Kami ingin negara kami aman sentosa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, kami serahkan semua doa kami. Engkau tahu Tuhan, sebelum kami ucapkan, Engkau mengetahui isi hati kami. Dan kami percaya Engkau telah mengabulkannya. Dan saat ini kami izinkanlah kami berdoa untuk persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan kami datang ke rumah-Mu, membawa persembahan ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami serahkan persembahan kami sebentar ke dalam tangan-Mu. Baik yang dapat memberi, baik yang belum dapat memberi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati kami berlipat-lipat Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semua doa kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan menaiki dalam sukacita. Terima kasih. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa.
Shalom semuanya. Yuk, semangat kita. Terima kasih Pak Lukas. Juga kami terberkati semua atas kesaksian rumah. Mestinya itu kesaksian itu kita mengalami baru, jangan sampai percaya dengan Tuhan. Sebelum kita mengalami kesembuhan kita harus percaya dengan Tuhan. Saya sendiri juga mengalami mujizat banyak. Saya itu orang Natal, tapi tidak tahu kehendak Tuhan gimana. Jadi saya mengalami kena hepatitis B itu orang dulu. Tahun 97 atau 90. Oh, hepatitis B-nya udah tidak pernah saya obati. Baru saya tahun 2017 saya obati. Dan cuma dokternya kan lucu, kamu tak kasih obat 3 bulan atau 6 bulan. Kalau kamu tidak, virusnya kok hilang, kamu saya kirim. Dalam perjalanan hidup itu tidak pernah saya bantu. Terus saya minum obat 3 bulan hilang virusnya. Dan itu virus berkat dari Tuhan. Maka sampai sekarang saya bingung. Saya ke gereja, saya pelayanan, ada masuk apa Tuhan? Jadi Pak, begitu saya melayani Tuhan, ada masalah. Tiap kali juga masalahnya cuma satu dengan gembala-gembala. Bukan karena jemaat sama jemaat, sama gembala terus. Saya pindah gereja sama gembala terus. Jadi saya pikir salah ini saya apa gembala ya? Ya kenapa saya bingung. Tuhan, kalau sini ketemu gembala satu ini kita melayani terus, nanti masalah. Ketemu gembala lagi melayani terus, masalah. Saya bilang, saya mau introspeksi yang salah saya atau gimana? Gitu. Lah saya bukan PD ini kadang-kadang lucu Pak. Ya gara-gara bicara. Konsul juga PD aja. Cuma saya tidak bisa khotbah. Cuma saya biasa tempat sarananya cukup. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Apa yang sampai sekarang itu bersyukur. Saya punya istri, punya anak, diberkati. Gitu. Saya masih ini. Tak ada orang seperti saya. Ternyata ada juga. Ya udah, ini kesaksian saya juga. Saya bersyukur. Semua seperti oma-oma. Carilah Tuhan. Umur Anda cuma berapa tahun lagi? Kalau Anda cari berkat-berkat itu percuma. Berkat itu tidak dibawa ke surga. Sudah enggak? Nah, jadi kuburan yang bisa dibawa. Ya. Bawa tangannya siapa tidak bisa. Jadi suruh oma-opa carilah Tuhan. Ya benar-benar Tuhan itu maha pemberi, maha kasih. Jangan cari kojul sama manusia. Percuma. Benar ya? Negara kojul itu percuma. Debu. Dari saya juga ya. Tolong fokuslah ke Tuhan. Umur Anda tidak oma-opa tinggal berapa sih? Mau sampai 100 tahun nggak mungkin. Kesel, ya? Tolong sampai ya. Oke, demikian dari saya. Ya, kami saya umumkan. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya, beri tepuk tangan buat Gembala BPK Siberia. Jadi kalau kesannya masalahnya sama gembala. Di sana masalah sama gembala. Di sini masalah sama gembala. Di mana-mana masalah sama gembala. Berarti apa tujuannya? Untuk jadi gembala. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Lukas Sutopo, kiranya terus akan memberikan keberhasilan Tuhan di sini untuk menjadi berkat buat jemaat di tempat ini. Juga terima kasih kepada Si Maria, wah kasihannya luar biasa dan saya mustahil bagi Tuhan. Walaupun 1000 naik lagi 1300, Tuhan pulihkan, mujizat pasti terjadi. Jadi kita undang untuk bagi berdiri, kita akhiri pada hari ini dan pengumumannya. Nah, tadi pesannya dari firman hari ini,
berbesok ya, berbulan depan ojo lali gowo jemaah. Awas, tadi juga ada pesan dari gembalanya, jangan golek berkat. Awas sampai ngomong deko jun ono sotone, deko jun ono baksone, ono apoe. Tanggung jawab pada Bapak gembalanya nanti ya. Bawa jemaat untuk cari firman Tuhan. Setuju ya? Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, pengumumannya besok kita tetap merayakan Natal untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah, dahsyatnya ini nanti PDKC WDA punya kejutan ya. Jadi nanti perayaan Natalnya kita gabung sama gereja GTI ya. Pasti di sini sudah tahu. Saya yakin di sini sudah menjadi jemaat-jemaat intinya GTI. Jadi nanti tanggal 21 hari Minggu ya, dicatat ya, udah perlu ya, tanggal 21 hari Minggu pukul 5 ya. Nah, sore ya, nanti itu kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kita meriahkan luar biasa. Nah, nanti kalau lain-lainnya itu surprise saja ya, diadakan semua. Nanti ajak jiwa-jiwa baru. Oke, kita akhiri ibadah sore hari ini dengan kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan sekali lagi terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan ibadah PDKC hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah Tuhan untuk kita bawa pulang, untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terkhusus juga Tuhan buat kesaksian Tuhan dari hamba-Mu Tuhan, kiranya memberkati kita semua untuk semakin yakin, untuk semakin percaya dan semakin berharap hanya pada Tuhan. Mujizat pasti Tuhan terjadi. Jika hamba-Mu Kau tolong, kita semua pasti ditolong. Tuhan, saya juga berdoa buat Pastor Lukas Sutopo Tuhan, Kau terus pakai semakin dahsyat Tuhan, Kau pakai semakin luar biasa Tuhan, Kau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan, dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu. Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau wujudkan suatu kebahagiaan Tuhan di dalam rumah tangganya. Tuhan, saya juga berdoa khusus buat Cik Maria Tuhan, Engkau telah tahu isi hatinya Tuhan, Engkau mengasihinya Tuhan dengan memakai Tuhan jadi saksi kebenaran firman-Mu. Terus Engkau pakai Tuhan, Kau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu, bawa hati-Mu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu dan mengadakan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa makan, bisa Gunawan ya, silakan doa makan dulu ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sudah sampaikan firman Tuhan kami. Berkati Tuhan, jadi dan Tuhan Tuhan keluarga tempat ini yang sudah ya Tuhan, ya Tuhan akan untuk kami membalas berkati dan berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, khususkan makanan yang akan kami makan Tuhan dengan kuasa dalam-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau menikmati makanan ini yang di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Namaku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Ku lewati panjang hidupku kau setia, panjang hidupku kau sangat baik. Namamu memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah akan menyembah hidup bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Panjang hidupku kau setia, panjang hidupku kau sangat baik. Namamu memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Terima kasih.